Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas 5E Manajemen Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami yang berjudul analisis kepuasan konsumen terhadap desain coffee shop di Kopi Daung. Latar belakangnya, desain coffee shop ini dijadikan sebagai background foto menjadi lebih menarik karena desain ini merupakan perencanaan karya seni yang diterapkan di dalam bangunan atau di luar bangunan. Jadi di coffee shop ini mempunyai desain yang dibuat untuk menarik konsumen untuk datang berkunjung. Konsepnya diciptakan agar memunculkan suasana yang berbeda dan nyaman. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepuasan konsumen berdasarkan latar belakang di atas. Maka kami semua tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Desain Coffee Shop di Kopi Daung, Bogor. Identifikasi masalahnya menjadi pokok permasalahan adalah kepuasan konsumen terhadap desain coffee shop di Kopi Daung. Rumusannya itu bagaimana tingkat kepuasan konsumen yang berkunjung terhadap desain coffee shop di Kopi Daung dan bagaimana pengaruh desain coffee shop di Kopi Daung sekarang menjadi poin utama dalam daya tarik konsumen. Maksud penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis, dan tujuannya juga menganalisis tingkat kepuasan konsumen, dan yang kedua menganalisis pengaruh desain coffee shop yang menjadi poin utama dalam daya tarik konsumen. Nah, di sini ada pendekatan teori dan hipotesis penelitian. Di sini pendekatannya itu seperti pengertian manajemen pemasarannya itu bagaimana, dan di sini juga ada pengertian pemasarannya langsung itu pun bagaimana. Jadi di sini sudah tertera manajemen pemasaran dan pemasarannya. Di sini ada pendekatan teori yang berkaitan. Variabel yang diteliti adalah kepuasan konsumen, yaitu perusahaan memang dituntut kejeliannya untuk mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan konsumen yang hampir setiap saat berubah. Di sini juga ada menurut Kotler dalam buku Suyonto, terus ada juga Rondunuwul dan Komalik dalam jurnal Purnomo Edwin Setyo. Metode penelitiannya itu ada desain interior, yaitu proses penyusunan penciptaan elemen-elemen interior. Dan di sini juga ada beberapa faktornya, itu ada ruang, warna, pencahayaan, sirkulasi udara, dan tata suaranya juga. Bisa kita lihat juga di sini ada kerangka berpikirnya, yaitu kepuasan konsumen itu variabel X dan desain coffee shopnya itu variabel Y. Hipotesisnya menunjukkan bahwa kepuasan konsumen Kopi Daung terpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aspek desain, dan juga bahwa pengaruh desain coffee shop di Kopi Daung menjadi poin utama dalam daya tarik konsumen. Metode penelitiannya di sini yang pertama, desain penelitiannya itu memakai deskriptif evaluatif dengan metode statistikus yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikannya. Waktu dan lokasinya di sini waktunya itu pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Lokasinya di Kedai Kopi Daung yang berada di Pancawati, Kecamatan Caringin. Dan jenis datanya yang digunakan ini ada kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder. Yang digunakan yaitu skala interval, di mana mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal ditambah dengan karakteristik lain yang berupa interval tetap. Untuk pengumpulan datanya, observasi langsung, lalu wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berwenang. Di sini ada tabel respondennya berdasarkan jenis kelamin. Yang paling unggul adalah perempuan, di mana dengan jumlah 28 dari 43. Karena di sini mungkin perempuan lebih menyukai pemandangan dan ketenangan dari pohon pinus yang ditawarkan oleh Kopi Daung. Nah, di sini berdasarkan umur, yang paling unggul itu yaitu umur 15 sampai 20 tahun dengan jumlah 24 dari 43 responden. Berdasarkan pendidikan terakhirnya, yang paling unggul yaitu akademi atau universitas dengan jumlah 22 dari 43 responden. Yang paling unggul adalah akademi atau universitasnya. Untuk berdasarkan mengetahui keberadaan, yang paling unggul itu yaitu dari teman dan sosial media. Dari 43 ini sama-sama 21 jumlahnya. Jadi ini yang paling unggul itu teman dan sosial media.
Di sini pendapatan yang paling unggul 1 juta sampai 2 juta dengan jumlah 16 dari 43 responden. Dilihat dari kunjungan ke Kopi Daung itu paling unggul itu 1 kali dengan jumlah 29 dari 43 responden. Ini terlihat juga banyak orang-orang yang masih memilih-milih tempat untuk bersantai. Di sini ada metode analisis deskripsinya di mana ada tabelnya, dan di sini ada X1 minimumnya 23,00, maksimumnya 50,00, minnya 39,88837, standard deviationnya 5,3143, Y1 minimumnya 20,00, maksimumnya 50,00, minnya 39,1860, dan standard deviationnya 4,7721. Dan di sini juga ada metode analisis frekuensinya. Nah, di sini ada 2 histogram, X1 dan Y1-nya. Di sini ada metode analisis regresi dan kolerasi, dan terlihat ini ada 2 tabel, model San-Mori dan variabel X-Train atau Revolver. Nah, di sini ada regresinya, bisa dilihat jumlah R-square-nya, dan di sini juga ada keputusannya itu untuk tabel di atas itu yang H1-nya itu HO-nya ditolak, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Jadi makin tinggi X1 makin tinggi Y juga, dengan begitu sebaliknya. Dan yang tabel kedua itu ada X2 sehingga ditolak HO-nya juga ditolak, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Makin tinggi X2 makin tinggi juga Y-nya. Nah, di sini juga ada tabel ANOVA-nya, bisa dilihat dengan jelas. Ini ada keterangannya, dan di sini ada hipotesisnya. Dan keputusannya itu di sini HO-nya itu ditolak, yang berarti ada kolerasi positif yang nyata antara X1 dan Y-nya. Juga ada kolerasi di mana ada tabel dan keterangan hipotesisnya, dan keputusannya itu HO-nya ditolak, yang berarti ada kolerasi positif yang nyata antara X1 dan Y-nya. Ini ada metode uji validitas dan reliabilitas. Ini ada 3 tabel untuk X1-nya, case processing summary, reliability statistik, dan di sini ada total statistiknya. Di sini juga ada untuk tabel Y1-nya itu ada 3 juga, ada case processing-nya, ada reliability statistiknya, dan ada total statistiknya. Di sini juga terlihat. Nah, ini ada 3 gambar untuk kedai Kopi Daungnya. Di sini terlihat bagaimana penataan desainnya, dan ini berada di Pancawati, Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Bahasan dan interpretasi hasilnya itu desain interior itu ada penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan. Dan jadi di sini juga desain juga merupakan salah satu faktor dalam mencapai kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini bahwa desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumennya. Dan sini ada kesimpulannya itu kepuasan konsumen itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aspek desain. Jadi artinya meningkatkan kepuasan konsumen dipengaruhi oleh semakin baiknya desain suatu tempat. Dan desain berpengaruh positif, signifikan dan dominan terhadap kepuasan konsumen. Kopi Daung artinya semakin baik desain suatu tempat maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Ini ada saran untuk bagi pemilik, jadi harus memberikan desain yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi bisa diterima oleh masyarakat juga. Dan di sini untuk konsumennya juga, setiap pembelian di suatu tempat itu harus memperhatikan desain-desainnya juga. Dan bagi penelitian juga agar dapat terus meningkatkan penelitian ini dengan mendapatkan variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sekian dari penjelasan saya mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap desain coffee shop di Kopi Daung. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata karena kami juga masih dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.